Halo anak-anak semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Sudah siap belum? Kelas 3A, 3B, 3C. Oke, siap ya? Hari ini kita masih belajar tentang tema 3A, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Yuk, siap bukunya ya? Oke? Oke, ya. Nah, di bukumu di halaman 110 itu kita membaca ya teks tentang umbi pada tumbuhan ya, bahwa tumbuhan itu dalam berkembang biak salah satunya dengan tunas ya. Nah, di sini ada apa ini? Iya, ini bawang merah ya. Bawang merah ini termasuk dalam umbi lapis ya, atau sering umbi lapis ini pada tanaman bawang. Nah, bawang merah, maksudnya ada bawang bombay, ya. Nah, di sini juga ada apa yang sering untuk makanan, potato, ya. Nah, itu atau kentang. Nah, kentang ini berkembang biak dengan umbi batang, ya, umbi batang. Di sini ada tunas-tunas, ya. Tunas-tunas ini menjadi bakal tanaman baru ya. Maka ini juga sama. Ini lapis-lapis ini ketika ditanam dia akan tumbuh. Nah, fungsi umbi dalam tanaman sebagai selain sebagai alat pertumbuhan juga sebagai ya menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tersebut. Ya, coba nanti kalian baca, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bukumu. Nah, ini beberapa umbi, tunas pada umbi kentang ya. Oke. Nah, kemudian nanti kalian juga menulis pengalaman ya. Pengalamanmu bekerja sama dengan temanmu. Nah, karena di rumah berarti anak-anak bekerja sama dengan adik, kakak, atau orang tua. Ya, tulislah di pengalaman di buku kerjamu. Ya, oke, bisa, pasti bisa. Oke, nanti kalian bisa mengerjakan dengan bantuan kedua orang tuamu. Oke, maka dengarkan nasihat dan juga perintah yang harus dikerjakan. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, di buku halaman 113 itu juga kita mengerjakan tugas ya, mengerjakan soal-soal ya. Kamu amati di halaman 113 ya. Di situ menjelaskan tentang kentang dan bawang putih ya, atau bawang merah tadi ya. Nah, kemudian tuliskan persamaan dan perbedaan tumbuhan yang disebutkan dalam cerita tersebut ya. Oke, kemudian dua, jelaskan manfaat dari melakukan kegiatan dengan kerjasama. Berarti dengan kerjasama kita bisa menjalin apa? Ayo, oke, pintar. Nanti tulis ya nak ya. Kemudian tuliskan dengan bahasamu sendiri cara bermain ukur lompat. Nah, nanti nih bersama Pak Arif ya, ini ya, nanti di pelajaran PJOK. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kalau sudah berarti kalian sudah mampu ya menceritakan persamaan dan perbedaan ciri perkembangan tumbuhan. Ya, kemudian menjelaskan pentingnya kerjasama, bahwa kerjasama itu diperlukan untuk ya mempererat tali persaudaraan.
pekerjaan yang berat kalau dikerjakan dengan kerjasama menjadi ringan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bukumu juga di halaman 114 itu ayo menulis. Ya, di sini ada dua pelaku, Lani Nina. Yang mereka sahabat karib, ya. Apa yang mereka bicarakan? Nah, mereka membicarakan tanaman suplir. Ya, suplir itu adalah tanaman ya yang berkembang dengan spora. Ya, spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Nah, salah satunya pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan suplir ini dengan spora. Ya, coba nanti kalau kalian jalan-jalan, tanya kepada misalnya yang senang tanaman-tanaman hias. Nah, ini karena suplir ini termasuk tanaman hias, nak ya. Banyak dijual belikan di mana? Iya, di toko atau pedagang tanaman hias. Nah, termasuk tanaman paku-pakuan kalau orang bilang, karena dia menempel pada tumbuhan lain, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ayo mengamati beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Di sini yaitu merawat tanaman, kemudian menanam, melakukan penghijauan. Kemudian salah satu juga yaitu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal. Ya. Nah, ini adalah salah satu cara-cara melakukan pelestarian lingkungan. Ya. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dari kegiatan tersebut, kewajiban apakah yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Ya, kewajiban adalah apa? Sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, jadi wajib. Jadi sesuatu yang harus dikerjakan adalah kewajiban. Dengan kewajiban kita berarti sudah melakukan suatu perbuatan baik, ya. Nah, kemudian tulislah pengalamanmu yang sudah kamu lakukan, ya. Misalnya kalau di rumahmu kamu belajar menanam tanaman, kemudian belajar membantu orang tua, ya, membersihkan lingkungan, tempat tidur, ya, mencuci piring. Oke, nah itu termasuk dari pengalamanmu ya, nak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di bukumu juga ini soal-soal cerita. Nah, apa yang kalian perhatikan, yang perlu perhatikan pada soal-soal cerita ini, ya? Misalnya di sini ayo berhitung itu bibit yang tersedia 348 buah. Jika terdapat 6 lahan yang kosong dan setiap lahan ditanami bibit tanaman sama banyak. Dikatakan di sini ada 348 buah, juga terdapat 6 lahan. Artinya bahwa 348 itu dibagi 6. Nah, siapa yang sudah mengerti tentang pembagian cara bersusun? Ya, Bapak ulangi lagi ya. Nah, di sini cara bersusun artinya 348 dibagi 6. Nah, siapa yang sudah paham tentang perkalian? Ya, bahwa 34 dibagi 6 itu sama dengan 5, sisanya 4. Artinya 5 dikali 6 itu 30, nak. Ya, 30 ini kita tulis. Kenapa kok enggak 6 kali 6, Pak? Iya, karena udah lebih 36 jadinya. Jadi tidak bisa untuk mengurangi dari 34 ini. Maka yang betul yaitu kita tulis 34. Ya, berarti 6 dikali 5 30. Ya.
Berarti 34 dikurang 30 sama dengan 4. Ini sisanya. Ya. Jadi kemudian 8 diturunkan. Nah, perkalian 6 sama 5. Ya. 6 perkalian 6 dan 8. Ya, kita cari yang mendekati angka. Iya, berarti 48. Pas ya. Jadi 48 hasil dari 6 kali 8, 48. Kemudian dikurangi sama dengan 0. Jadi 0 ya. Jadi 348 dibagi 6 berapa nak? 58 ya. Begitu 58. Jadi setiap lahan ditanami 58 bibit tanaman ya. Kita mengerti bahwa pembagian itu adalah pengurangan secara berurut ya, artinya berulang-ulang sampai nilainya habis atau tersisa ya, seperti itu. Oke, nah, nanti Bapak eh, ceritakan atau ajarkan tentang salah satu cara mengingat perkalian dan pembagian. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Bapak ingin mengajak kalian belajar menggunakan aplikasi Matches One ya. Coba kita lihat ya nak ya. Coba kita lihat. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, di Matches One ini kita dihadirkan sebuah tabel. Ya, ada 12 kotak tabel. Nanti sebenarnya ada juga yang 10 tabel. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini ada dua bagian, ya, dua bagian mendatar dan menurun. Ya, ini ada operasi hitungnya yaitu perkalian, ya. Nah, bahwa nanti caranya gimana Pak? Nah, ini 1 dikali 1 1, 1 dikali 2 2, ya, 1 dikali 3 3, 1 dikali 4 4, dan seterusnya sampai 12 seperti itu. Nah, kemudian ke bawah ya sampai 10. Nah, kalau sudah sampai 10 bisa 11 bisa 12 ya. Oke. Nah, di sini ada tabel-tabel. Nah, sudah disediakan di aplikasi ini nak ya. Coba kalian nanti coba di aplikasinya yaitu di Max One ya, cara menghitung perkalian menggunakan tabel. Nah, kita sering mendengar mencongak ya, istilah mencongak itu menghafalkan, tapi bukan hanya menghafalkan nah, tetapi selalu mengingat-ingat ya, selalu mengingat-ingat hasil dari tabel-tabel ini ya, perkalian dua angka ini sehingga hasilnya itu menjadi mengerti ya. Nah, di sini misalnya 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ya, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Artinya hasil dari perkalian ya, hasil dari perkalian itu kalau dibagi menjadi salah satu dari bilangan perkalian itu hasilnya juga bilangan salah satunya juga ya. Misalnya 20 dibagi 5 sama dengan 4 ya. Jadi hasil dari perkalian itu bila dibagi salah satu bilangan itu menjadi kebalikan dari apa? Pembagian kemudian perkalian. Hasil perkalian dibagi salah satu bilangan, ini hasilnya salah satunya juga ya. Perhatikan ini. Oke, di bawah juga ada ini nih ya. Kamu hafalkan, kemudian diingat-ingat ya, sedikit-sedikit, misalnya mulai dari 4 kemudian 5 ya, perkalian 5 sampai 10 begitu ya nak ya. Oh ya, ini kan pakai bahasa Inggris, kita coba pakai bahasa Indonesia nak, coba
ada bahasa Indonesianya enggak ini ya. Nah, Indonesia. Oke, nah berarti ini pelajari tabel perkalian Anda, ya, anak-anak ya. Nah, di sini tabel perkalian 10 dapat dicetak. Nah, bisa mencetaknya anak kamu. Ya, kamu cetak, kemudian nanti kamu pelajari. Atau kalian memakai aplikasi ini juga bisa. Kamu ingat-ingat ya, tabel-tabel perkalian ini ya. Kalau sudah hafal perkalian pasti kamu bisa pembagian ya. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, kemudian di sini ada juga ya, tugas itu lebih mudah jika kalian mengingat tabel perkalian ya. Gunakan tabel itu untuk memasukkan jawaban ke dalam ingatan ya. Ya. Nah, kemudian ini dirancang untuk membantu menghafal tabel. Nah, misalnya di sini kita coba ya. Kita coba klik. Nah, di sini ada perkalian juga. Nah, di sini coba kita tabel 10 ya. Tabel 10. Coba. Nah, di sini misalnya 9 kali 4 berapa coba? Yuk. Nah, coba. Yuk, apa? 9 kali 4. Oke. Nah, nanti kalian latihan sendiri ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran yang tadi. Oke ya, kita tutup. Nah, ini tadi Math is Fun. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut ya. Tunas, biji, spora. Nah, kemudian tunas sebagai alat perkembangbiakan. Biji juga, spora juga. Jadi tunas ya dipunyai oleh tanaman apa saja, kemudian biji, tanaman apa saja biji yang berkembang dengan biji ya, kemudian tanaman apa saja yang berkembang dengan spora. Seperti itu nak ya. Nah, tentukan hasil pembagian berikut menggunakan cara bersusun yang seperti tadi ya. Susun 700 dibagi 2. Oke. Ya, pasti kalian bisa ya. Bisa kalau kalian belajar dengan tekun. Seperti itu nak ya. Ini di halaman 117 sampai 118. Seperti itu ya. Nah, kemudian di situ juga ada soal-soal cerita. Nah, kamu harus paham betul soal-soal cerita ini ya. Perhatikan soal-soal cerita ini. Nah, misalnya di sini ada diketahui ada berapa stroberinya, ada 630 buah stroberi dikemas dalam 3 kotak. Jadi apa? Iya, berarti 630 dibagi 3. Seperti ini juga. Ini semua pembagian ya. Oke anak-anak, semoga kalian bisa belajar dengan baik ya. Pada akhirnya nanti kalian bisa berhasil. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sampaikan ke wali kelas masing-masing. Ya. Demikian pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dah.